Брось! Экипаж одевает защитные очки. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Поднимающийся с земли быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10. Shalom Bapak Jusafat dan teman-teman, kami dari kelompok 2 kimia yang beranggotakan Agus Sidarwaru, saya sendiri Janet Agnesia Beatrix Lumentut, Jonathan Jalwidakdo, Miyosi Miyage Claudia Purba, dan Yuvanka Pratiwi Putri Tumakaka. Hari ini kami akan membahas mengenai salah seorang tokoh yang sangat bersejarah, yaitu Yuli Khariton. Dia adalah seorang ahli bom kiamat. Selamat menyaksikan! Yuli memiliki nama lengkap Yuli Borisovich Khariton. Dia lahir di Saint Petersburg, Rusia pada tanggal 27 Februari 1904. Ayahnya bernama Boris Osipovich Khariton, di mana di Rusia ayahnya bekerja pada salah satu media massa politik sebagai wartawan milik Partai Demokrat Konstitusi yang bernama REK. Sedangkan ibunya bernama Mira Yakovlevna Burovskaya, ibunya merupakan seorang aktris teater di Rusia. Nah, pada tahun 1922, keluarga Yuli Khariton diusir dari Rusia dan kemudian pindah ke Latvia. Keluarganya diusir karena ayahnya memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi Soviet Vladimir Lenin, yaitu pemimpin pada saat itu, sehingga kemudian ayahnya diusir dan pindah ke Latvia. Di Latvia, ayahnya kembali bekerja pada sebuah media massa. Namun pada saat Latvia diumumkan masuk menjadi bagian dari Uni Soviet, ayah Yuli kemudian ditangkap oleh NKVD. Nah, NKVD ini adalah sebuah lembaga yang menaungi urusan dalam negeri Uni Soviet. Dan kemudian ayahnya dijatuhi hukuman 7 tahun kerja paksa di Gulag. Dan mungkin karena hukuman kerja paksa ini, ayah Yuli kemudian meninggal. Nah, pada tahun 1910, ibunya meninggalkan Rusia untuk dirawat di resor Eropa karena suatu penyakit yang tidak diketahui. Nah, Ibu Yuli kemudian tidak pernah kembali ke Rusia dan menceraikan ayahnya, kemudian menikah dengan psikiaternya yang bernama Dr. Max Eitingon. Pada saat ibunya meninggalkan Rusia, Yuli berusia 6 tahun, dan setelah itu dia dirawat oleh wanita Estonia yang disewa oleh ayahnya pada saat ayahnya diasingkan di Latvia. Nah, oleh perawat Estonianya ini, Yuli disekolahkan di rumah. Perawat ini kemudian mengajarkan dia berbahasa Jerman. Lalu pada usianya yang ke-11 tahun, Yuli akhirnya mulai bersekolah di sekolah reguler yang ada di Rusia. Di Saint Petersburg, Yuli menghadiri sekolah perdagangan yang diselesaikannya pada usia 15 tahun. Kemudian akhirnya pada tahun 1920 dia mendaftar di Leningrad Polytechnical Institute dan dibimbing oleh Abraham Lovi. Di Leningrad Polytechnical Institute, Yuli belajar tentang mesin, tetapi kemudian dia memutuskan untuk belajar tentang fisika karena menurutnya fisika lebih menantang dan merangsang. Sehingga pada tahun 1926 dia menyelesaikan gelarnya di bidang fisika di Leningrad Polytechnical Institute. Tidak sampai di situ saja, Yuli kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Cambridge dan menyelesaikan doktoralnya di bidang fisika di bawah bimbingan Ernest Rutherford. Yuli Khariton memperoleh gelar PhD atau Doctor of Philosophy pada tahun 1928 di Universitas Cambridge ini. Nah, pada tahun 1931 dia kemudian bergabung dengan Institut Fisika Kimia dan akhirnya pada tahun 1935 dia menerima gelar doktor dalam ilmu fisika dan matematika. Prestasi tokoh. Berdasarkan sejumlah artikel yang kami temukan, Yuli Borisovich Khariton menghasilkan sejumlah prestasi atau beberapa karya itu dimulai dari masa perkuliahannya. Jika kita melihat urutan kronologisnya, itu dimulai pada tahun 1921. Pada masa itu,
beliau mengambil bagian di dalam penelitian yang dipimpin oleh Abram F. Ayo dan Nikolai N. Semenov. Kemudian pada tahun 1925, beliau lulus dari Leningrad Polytechnical Institute. Kemudian, pada tahun 1926, beliau menulis paper ilmiah pentingnya yang pertama bersama Z.F. Valta, di mana publikasi tersebut kemudian menjadi dasar dari teori perkembangan reaksi kimia rantai cabang yang kemudian akan dikembangkan oleh Semenov. Pada tahun 1926 hingga 1928, beliau masuk University of Cambridge dan bekerja di Cavendish Laboratory, Cambridge, Inggris. Di sana, dia bekerja di bawah pengawasan Ernest Rutherford dan James Chadwick. Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh bernama Ernest Rutherford yang merupakan pencetus dari teori atom yang ketiga. Kemudian pada tahun 1928, Yuli Harrington mendapat gelar PhD-nya di dalam bidang fisika melalui karyanya Scintillation Produced by Alpha Particles, atau kita artikan kilau yang dihasilkan oleh partikel alfa. Pada tahun 1928 hingga 1938, beliau mengajar di Leningrad Polytechnical Institute, tempat perkuliahannya di awal tadi, dan terlibat dalam penelitian yang dilakukan di Leningrad Physics and Technology Institute. Pada tahun 1931 hingga 1946, beliau mendirikan dan menjalankan laboratorium bahan peledak fisika kimia di Institute of Chemical Physics di Leningrad. Dan pada tahun 1935, beliau menerima gelar dokter dalam ilmu fisika dan matematika. Nah, dari serangkaian perjalanan yang dilalui Yuli Harrington tersebut, ada kurang lebih 4 karya yang bisa diakui sebagai 4 karya penting dari Yuli Harrington. Di antaranya yang pertama adalah penemuan diameter kegagalan ledakan muatan dan penjelasan mengenai keberadaannya. Yang kedua, pada tahun 1939 hingga 1941, bersama Jakob B. Zeldovich, beliau mempublikasikan serangkaian artikel yang menjelaskan proses reaksi fisi dari senyawa rantai cabang, khususnya mereka mempelajari pada senyawa uranium. Mereka mendiskusikan faktor yang mengatur stabilitas reaktor nuklir, khususnya lagi pada peran yang dimainkan oleh neutron atau inti atom yang tidak bermuatan pada pengendalian rantai reaksi. Lalu pada tahun 1945, Harrington direkrut oleh Igor F. Kurchatov yang merupakan pimpinan proyek atom Soviet untuk memimpin satu proyek pengembangan senjata nuklir. Dan pada masa itu, bersama timnya, beliau membangun beberapa laboratorium penelitian. Salah satu yang terkenal adalah Arzamas 16 dan mendesain bom termonuklir pertama Soviet yang diledakkan pada 29 Agustus 1949. Setelah uji coba RDS-1, perkembangan bom nuklir di Rusia semakin pesat, hingga pada puncaknya, pada tahun 1961, bom yang disinyalir merupakan bom terkuat yang disebut sebagai Tsar Bomba diledakkan, di mana bom tersebut dikatakan memiliki kekuatan 3.300 kali lebih kuat daripada bom yang jatuh di kota Hiroshima. Selanjutnya kita masuk pada pengaruh dari ide Yuli Harrington terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Nah, sesuai dengan prestasi yang disampaikan tadi, Yuli Harrington dikenal sebagai salah satu penemu dan pengembang bom nuklir pertama di Uni Soviet. Hal ini dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia II yang menimbulkan persaingan antara beberapa negara, khususnya negara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berlomba untuk menjadi negara adidaya.
sehingga hal ini menimbulkan perang dingin antara kedua negara tersebut yang terjadi pada tahun 1947 sampai 1991. Di masa Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dikenal sebagai satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir. Namun, 3 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Uni Soviet mengumumkan bahwa mereka sudah mengetahui rahasia senjata nuklir. Sehingga pada tahun 1949, nuklir pertama yang dikembangkan oleh Yuri Khariton dan peneliti lainnya diuji cobakan. Penemuan bom nuklir ini oleh Uni Soviet, yaitu di mana salah satu penelitinya adalah Yuri Khariton, membuat perkembangan yang sangat signifikan dalam dunia penukliran, di mana Amerika Serikat mampu membuat satu bom atom memakan waktu kurang lebih 4 tahun. Namun, Uni Soviet sendiri mampu mengembangkan satu bom atom lebih singkat lagi, yaitu selama 3 tahun. Hal ini menjadi satu landasan cikal bakal dasar perkembangan dari fisika modern reaktor dan tenaga nuklir. Nah, sekarang mari melihat penemuan ini bukan dari bagaimana bom nuklir itu mampu memusnahkan manusia, namun bagaimana penemuan bom nuklir ini bisa menjadi cikal bakal perkembangan dari ilmu pengetahuan fisika modern reaktor dan tenaga nuklir. Nah, sekarang mari kita melihat dampak-dampak positif dari pemanfaatan tenaga nuklir ini untuk menopang kehidupan manusia. Nah, terdapat 5 poin yang disampaikan oleh Udin tahun 2020 dalam artikelnya yang mengatakan yang pertama, bahwa saat suatu negara memiliki senjata atau bom nuklir, negara itu akan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Nah, yang kedua adalah nuklir bisa dimanfaatkan sebagai salah satu tenaga pembangkit listrik alami, sehingga pemakaian nuklir ini akan berdampak pada penghematan bahan bakar fosil. Dan saat kita melakukan penghematan bahan bakar fosil, maka pemanasan global akan dapat sedikit teratasi. Nah, yang ketiga adalah pemakaian dalam bidang medis, yaitu nuklir dimanfaatkan sebagai alat diagnosa dan terapi radiasi. Nah, salah satunya yaitu adalah sinar X. Nah, yang keempat adalah dalam sektor pertanian. Nah, dalam sektor pertanian ini tenaga nuklir dimanfaatkan sebagai teknologi irradiasi makanan. Nah, dalam hal ini menggunakan teknologi isolasi radiasi yang menggunakan radiasi sinar X, sinar gamma, dan elektron. Hal ini akan mampu menghancurkan bakteri, virus, dan juga serangga yang ada pada makanan. Nah, selanjutnya pada bidang industri juga dapat memanfaatkan nuklir, di mana salah satu contohnya itu adalah proses eksplorasi gas dan minyak bumi, di mana saat ini kita tidak harus mencari secara manual dengan menggali atau membor suatu lahan untuk menemukan gas atau minyak bumi. Namun, kita bisa menggunakan neutron dengan sinar gamma detektor dengan alat detektor radiasi, sehingga pemeriksaan tempat yang ada minyak dan gas buminya itu tidak wajib melakukan perubahan lagi. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam melihat pandangan iman Kristen terhadap peran dan pengaruh tokoh dari Yuri Khariton. Kita harus memahami bahwa dalam memandang segala sesuatu itu butuh pemahaman dan pengalaman yang baik. Ini berbicara tentang worldview seseorang, yaitu fundamental, yaitu masalah hati, pikiran, dan action atau tindakan dari seseorang. Orang Kristen percaya bahwa Allah adalah sumber dari segala kebenaran yang ada, karena kebenaran itu sendiri adalah Allah. Nah, Allah menunjukkan kebenarannya ini lewat firman-Nya, yaitu Alkitab, dan juga lewat ciptaannya, yaitu alam semesta, atau sering kita kenal dengan non-teologi. Dalam Roma pasal 11 ayat 11 pasal 36 tertulis bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya di sini, manusia hidup di dunia ini adalah untuk memuliakan nama Allah. Apapun yang kita punya di dunia ini, kita jadikan sebagai hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Jadi, karena hal itu, kita tidak boleh menjadi sombong atau melupakan Allah, bahkan memberontak perintah Allah dengan apa yang kita punya. Salah satunya perintahnya adalah memelihara dan mengasihi ciptaan Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Yuri Khariton sebagai
ilmuwan kimia fisika di bidang tenaga nuklir menciptakan bom nuklir ini dengan tujuan sebagai senjata dalam melakukan peperangan. Bahkan dia tidak mengenal Allah akan apa yang dia bukan diciptakan, tapi apa yang dia temukan atau modifikasi dari ciptaan Allah. Inilah sebenarnya mengapa orang Kristen tidak setuju dengan hal ini, karena kita tahu bersama bahwa segala sesuatu itu hanya untuk kemuliaan Allah. Nah, yang kedua, dalam melihat tujuan Yuli Kariton menciptakan bom nuklir ini, orang Kristen percaya bahwa pembalasan dan muka adalah hak Allah. Kita tahu bahwa bom nuklir yang diciptakan digunakan sebagai senjata dalam melakukan peperangan, di mana dengan kekuatan dari bom tersebut itu mencapai 50 megaton. Itu dapat hancurkan seluruh ciptaan, termasuk manusia dan ciptaan lain yang ledakannya dapat sangat dahsyat terjadi sehingga dapat merusak ciptaan Allah, dan tentunya ini bisa dikatakan bahwa memberontak Allah. Nah, seharusnya apa yang kita punya itu kita jadikan kemuliaan Allah. Apa yang kita temukan adalah ciptaan Allah yang buat kita semakin mengenal Dia seharusnya. Dan yang ketiga itu adalah mandat budaya. Melalui akal dan hikmat harusnya Yuli Kariton ini bisa memelihara ciptaan lain dalam kasih. Sebelumnya kita sudah mengetahui bersama sebenarnya tenaga nuklir ini bisa dimanfaatkan untuk bisa memelihara ciptaan lain yang bermanfaat. Kemudian kita masuk kepada pengaruh tokoh berdasarkan perspektif guru Kristen. Sebagai seorang guru Kristen, tentunya harus dapat memberikan pengajaran yang bertujuan untuk membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman siswa dengan dasar prinsip worldview Alkitabiah. Sesuai dalam kitab Kejadian pasal 1, seorang guru Kristen harus menekankan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu di alam semesta ini, yang berarti dari Dialah sumber segala ilmu pengetahuan berasal. Maka dapat dipahami bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia harusnya adalah baik adanya, sebagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan baik. Ilmu pengetahuan tersebut sudah seharusnya digunakan manusia untuk kelestarian bumi, sesuai dengan mandat budaya yang Allah utuskan kepada manusia. Bertolak kepada penemuan Yuli Borisovich Kariton mengenai bom termonuklir hidrogen, seorang guru Kristen harus mampu menggiring konsep siswanya dengan baik. Melalui pengajaran yang disampaikan, jangan sampai siswa tertanam konsep bahwa penemuan ini dibenarkan sebagai senjata pemusnah massal. Konsep itu tentunya sangat bertolak belakang dengan mandat budaya yang diterima manusia untuk memelihara bumi dan segala isinya. Perlu diketahui bahwa penemuan Yuli tersebut bisa jadi sangat mengerikan, bergantung dari sudut pandang penggunaan dan tujuannya. Maka dari itu, guru Kristen harus mampu memaparkan peran dan pengaruh penemuan tokoh tersebut ditinjau dari sisi positifnya. Berdasarkan penjelasan dari Mikhailov, sebenarnya Yuli berniat untuk mengembangkan sumber energi praktis dan tidak terbatas dari penemuannya itu. Konsep yang diterapkan dalam bom termonuklirnya adalah reaksi fisi dan fusi atom. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom, sedangkan reaksi fusi adalah reaksi penggabungan inti atom untuk menciptakan inti atom yang lebih berat, seperti yang terjadi secara alami pada matahari. Keduanya merupakan reaksi nuklir yang diartikan dari kata nukleus, yaitu inti atom menurut Batan. Reaksi nuklir tersebut dapat menghasilkan energi yang diperoleh dari proses inti atom tadi. Energi dari reaksi nuklir ini dapat diubah menjadi energi listrik melalui PLTN. Dan bahkan proyek Cina dari tahun 2006 hingga sekarang sedang mengembangkan pembuatan artificial sun atau matahari buatan berdasarkan reaksi nuklir fusi tadi. Sangat luar biasa penerapan konsep reaksi nuklir bila dilakukan dengan tujuan yang tepat. Inilah hal yang krusial yang wajib menjadi fokus seorang guru Kristen dalam pengajarannya, bahwa segala ilmu pengetahuan hanyalah dari dan oleh kemuliaan nama Allah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati.